Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Khairunisa Syafna Putri. Nah, kali ini aku akan membahas cerpen angkatan 66, yaitu 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya untuk kemajuan video ini ke depannya. Angkatan 66 adalah suatu kenyataan sejarah bahwa sejak awal pertumbuhannya sastrawan-sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang serius kepada politik. Pada masa ini, sastra sangat dipengaruhi oleh lembaga kebudayaan seperti Lekra dan juga Manikebu. Pada tahun 1961, Lekra, organ PKI yang memperjuangkan komunisme, dinyatakan sebagai organisasi kebudayaan yang memperjuangkan slogan politik adalah Panglima. Sementara manifest kebudayaan merupakan sebuah atau pemikiran di bidang kebudayaan dan merupakan sebuah reaksi terhadap teror budaya yang pada waktu itu dilancarkan oleh orang Lekra. Manifest kebudayaan dituduh anti-monopol dan kontra-revolusioner sehingga harus dihapuskan dari muka bumi Indonesia. Pelarangan manifest kebudayaan diikuti tindakan politis yang semakin memojokkan orang-orang manifest kebudayaan, yaitu pelarangan buku karya pengarang-pengarang yang berada di barisan. Secara politis, angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik dalam masyarakat. Kelahirannya adalah suatu peristiwa politik. Tapi di samping ukuran politik, di bidang kesusastraan ia mempunyai ukuran nilai, yaitu nilai kesusastraan. Ia anti tirani, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan kesenian senantiasa anti kezaliman. Ingin kebajikan, keadilan, dan kebenaran itu dituangkan dalam hasil kesenian, hasil kesusastraan. Apabila seniman berjaya menuangkan nilai-nilai dalam hasil seninya, maka ia telah mengatasi dataran politik. Ia telah tiba di negeri utopia. Seniman yang berbeda-beda dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sehari-hari akan bertemu dalam dunia penciptaan, dalam dunia ide. Hal ini dapat diilustrasikan dengan hasil-hasil karya pendukung-pendukung Soekarno yang sama sekali tidak memperhatikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, cinta tanah air, bahagia hidup kemasyarakatan, anti kebatilan. Kontroversi yang berdasarkan politik ini lambat laun akan hilang apabila Orde Baru telah betul-betul menguasai lapangan dan tidak ada sesuatu kekhawatiran lagi akan kembalinya Gestapo PKI. Cerpen ini menceritakan sepasang manusia yang bernama Jen dan Marno. Mereka menjalin sebuah hubungan. Marno sudah mempunyai seorang istri, sedangkan Jen baru saja bercerai dengan suaminya. Mereka sama-sama sedang memandang di luar jendela. Mereka berdebat tentang warna bulan. Jen menganggap bulan itu berwarna ungu, namun tidak dengan Marno yang tidak putus asa. Jen tetap bersikeras untuk meyakinkan Marno. Marno lalu berdiri ke dapur untuk mengambil air serta es ke dalam gelasnya. Setelah itu ia kembali ke sofa di samping Jen. Tiba-tiba Jen teringat dengan Tommy, bekas suaminya dahulu. Ia bertanya kepada Marno bagaimana Alaska, kondisi dan hawa di Alaska. Jen juga berkata bahwa Tommy sekarang ada di Alaska. Jen juga menganggap bahwa Tommy sedang ada di Alaska. Jen tidak ingin Tommy kedinginan karena Alaska sangat dingin. Namun Marno memberitahu Jen bahwa belum tentu Tommy berada di Alaska sekarang. Ada yang mengganjal dalam benak Marno. Ia merasa dekat dengan istrinya pada malam lalu. Dia memutuskan meninggalkan Jen pada malam itu dan bergegas pulang. Jen merasa kesepian. Dia tak bisa tidur walaupun sudah meminum obat. Tanpa dia sadari, ternyata tadi dia sudah menangis karena ditinggalkan oleh Marno. Yang pertama ada majas retorik. Pada kalimat Marno tidak menjawab karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasan bagaimana satu bayangan yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu saja dalam waktu yang begitu pendek? Ungkapan pertanyaan seperti ini adalah majas yang tidak perlu jawaban karena menjelaskan tentang perasaan seorang suami kepada istrinya. Ketika suami membagi cinta dengan wanita lain, perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul dari benak suami. Yang kedua ada majas simbolik. Pada kalimat dan Jen seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya sesudah terlalu lama berteduh, melompat-lompat masuk ke dalam kamarnya.
Beberapa menit kemudian dengan wajah berseri dia keluar kembali dengan sebuah bungkusan di tangan. Ungkapan ini adalah berupa majas simbolik karena melukiskan sesuatu dengan mempergunakan binatang sebagai simbol lambang. Terlihat pada kutipan Jen seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya di mana tokoh Jen dilukiskan seperti seekor binatang. Yang terakhir ada majas metafora. Yang pertama itu pada kutipan lampu-lampu yang berkelipan di belantara pencakar langit. Majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Makna dari kutipan ini adalah menggambarkan lampu-lampu yang berkelip-kelip di sebuah gedung yang menjulang tinggi. Yang kedua, kutipan berikutnya majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis, yaitu sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jen. Makna dari kutipan ini adalah terdengarnya suara pesawat yang sangat jelas hingga seakan-akan terbang dekat di atas gedung. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.